Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarisi, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunikan living religius Islam dalam pandangan sarjana barat dan sarjana tradisional. Pertama itu mengenai pandangan sarjana barat dan sarjana tradisional. Jadi yang pertama itu ada masa pra-Islam sebelum munculnya Islam. Yang kedua ada masa kedatangan Islam dari abad 6 hingga abad ke-20. Dan yang ketiga Al-Quran dan pentingnya Al-Quran itu dalam agama Islam. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai masa pra-Islam menurut pandangan sarjana barat dan sarjana tradisional, sarjana timur. Jadi sebelum masuknya Islam, bangsa Arab dahulu itu menganut agama Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai agama Hanif. Agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan agama yang menyeru untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim atau Abraham membawa istri dan anaknya untuk membangun Ka'bah dan membawa ajaran Hanif. Setelah itu terjadi kehidupan nomaden bangsa Arab. Nomaden itu artinya berpindah-pindah. Sebagai peternak sapi, memindahkan ternak dari padang pasir, mencari daerah yang memiliki tanaman hijau. Jadi dari padang pasir ke padang rumput itu hidupnya berpindah-pindah. Nah, kemudian muncullah Quraisy. Quraisy itu merupakan konsep kehidupan yang dikendalikan oleh takdir, tanggung jawab sosial, apikal bersama-sama, kekerasan tidak boleh di area Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tidak boleh ada area kekerasan, karena Ka'bah itu yang bangun itu nenek moyang mereka sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian muncullah pedagang-pedagang di Mekah dan Madinah. Kenapa di Mekah dan Madinah? Karena Mekah dan Madinah sendiri merupakan pusat kota dan Ka'bah itu sebagai pusat kota dalam dunia perdagangan. Nah, sebelum Islam, para pedagang itu tuh ziarah ke Ka'bah karena bagian penting ekonomi. Kota dalam Ka'bah berisi 360 berhala, ada Lata, Uzza, Manat, kemudian ada Hubal, ada patung Isa dan Maryam. Nah, Ka'bah itu dulunya berisi berhala-berhala. Pada saat itu bangsa Arab itu mempunyai agama, yaitu ada agama Yahudi, Nasrani, agama Majusi, dan juga penyembah berhala. Nah, jadi bangsa Arab itu pada saat itu sudah masih adalah beberapa yang menganut ajaran dari nabi-nabi terdahulu, yaitu Yahudi, Nabi Musa, Nasrani, Nabi Isa, dan juga Majusi. Tapi Majusi ini penyembah api. Kemudian setelah itu karena Ka'bah dilebih-lebihkan oleh bangsa Arab, lalu muncullah jahiliyah. Nah, dari jahiliyah itu ada musyrik. Nah, keunikannya tersendiri menurut saya, kalau musyrik dari sudut pandang sarjana barat itu hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi menduakan Tuhan itu disebut musyrik, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai musyrik. Itu menurut sarjana barat. Sedangkan menurut sarjana timur, musyrik itu bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tapi manusia dengan manusia itu juga bisa dikatakan musyrik. Sebagai contoh, ada orang lain berbicara tapi kitanya itu malah bermain HP dan mengabaikan orang tersebut. Itu artinya manusia itu telah menduakan manusia lain. Nah, jadi menurut sarjana timur itu juga bisa dikatakan sebagai musyrik. Kemudian jahiliyah. Keunikannya tersendiri ini ada juga perbedaan pendapat. Jahiliyah menurut pandangan sarjana barat, jahiliyah itu kebodohan yang berdasarkan dari kecerdasan otak. Jadi tidak bisa membaca dan menulis, karena memang pada saat itu bangsa Arab tidak bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian selanjutnya menurut sarjana tradisional. Kalau menurut sarjana tradisional, jahiliyah itu bukan hanya tindakan kebodohan dari kecerdasan saja, tapi juga dari tindakan yang dilakukan sehari-hari. Karena pada saat itu bangsa Arab menyembah berhala, dan menurutnya berhala itu bukanlah Tuhan. Jadi itu merupakan bodoh dalam tindakan. Kalau menurut saya sendiri, jahiliyah itu bodoh dalam hal kecerdasan dan juga tindakan. Kenapa? Karena pada saat itu memang bangsa Arab belum bisa membaca dan menulis dan belum mengenal huruf. Nah, dan kemudian selanjutnya itu bangsa Arab juga menyembahnya itu berhala. Nah, itu juga termasuk bodoh dalam tindakan. Nah, kemudian dilanjut lagi ada tentang bagaimana kehadiran Islam. Nah, Islam hadir itu pada saat
periode Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada tahun 570 kelahiran Nabi Muhammad SAW, 610 wahyu Al-Quran itu turun, dan pada 622 itu hijrah, dan kemudian kembali ke Mekah dan kematian Nabi Muhammad. Nah, itu awal kehadiran Islam. Jadi Islam itu ditandai dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu itu juga menganut ajaran tauhid, tapi belum ada namanya, belum ada nama agamanya, belum disebut sebagai Islam. Jadi sama sebenarnya nabi-nabi terdahulu itu menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara mereka ibadahnya lah yang berbeda. Kemudian yang kedua itu Islam pada abad ke-6 sampai ke-11. Nah, pada abad ke-6 sampai 11 penyebaran Islam itu 650 penulisan Al-Quran, kemudian dinasti Umayyah ya, kemudian dilanjutkan dengan Ibnu Rus sampai Ibnu Rus. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada abad ke Islam abad ke-11 sampai 19. Nah, pada abad ke-11 sampai 19 ini Salahuddin Al-Ayyubi itu merebut kembali Yerusalem hingga Muslim jatuh di bawah pimpinan dominasi Eropa ya. Jadi pada saat itu Muslim di bawah dominasi Eropa. Nah, kemudian Islam pada abad ke-19 sampai ke-20. Nah, pada saat itu pemisahan Pakistan dari Hindu India itu sampai ISIS mendeklarasi bahwa sebagai kekhalifahan baru. Nah, itulah jadi perjalanan Islam itu sebenarnya panjang ya, karena agama Islam sendiri itu bukan agama untuk orang Arab saja atau untuk bangsa Arab saja, tapi agama Islam itu untuk seluruh umat manusia, atau Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kemudian apa sih pentingnya Al-Quran dalam Islam itu? Nah, pentingnya Al-Quran dalam Islam itu, yang pertama, Al-Quran itu sebagai ajaran utama. Nah, Al-Quran itu sebagai ajaran utama tuh maksudnya pedoman hidup umat Islam, karena sesuatu yang ada di Al-Quran tuh dijelaskan semua secara lengkap, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, kemudian Al-Quran juga sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada rukun Islam. Rukun Islam itu yaitu sebagai keimanan dan kesaksian sholat 5 waktu kayak mengucapkan syahadat. Nah, kemudian menurut Sarjana Barat ada juga praktik-praktik keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, dan semua praktik keagamaannya itu juga memiliki makna seperti sujud untuk menunjukkan kerendahan hati, kerendahan diri. Nah, terus habis itu ada juga tentang haji ya. Haji itu juga warisan dari nenek moyang bangsa Arab, yaitu Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Kemudian ada juga aliran-alirannya, yaitu ada Sunni dan ada Syiah. Sunni itu atau aliran yang berkaitan, yang berdasarkan mengikuti benar-benar ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Syiah itu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama ya. Mereka mempercayai khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama. Nah, kemudian itu ada lagi syariah. Syariah itu berkaitan dengan hukum dan etika ya, hukum dan etika Islam. Kemudian ada sufi yang memiliki tokohnya masing-masing. Kemudian ada perkembangan Islam, tradisi lisan, terus ada kebangkitan Muslim dan agama yang dikeluarkan oleh publik. Jadi keunikannya sendiri ini juga prosesnya itu panjang ya. Agama Islam masuk ke seluruh dunia. Terus Al-Quran juga sangat penting. Al-Quran itu kan sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Nah, jadi kesimpulannya dari buku Living Religious karya Mary Pat Fisher dan Robin Reinhart atau Sarjana Barat itu menyatakan bahwa setiap praktik ibadah yang dilakukan oleh Islam mempunyai makna sendiri. Selain itu dijelaskan pula keunikan masa pra-Islam dari menganut ajaran Abraham hingga muncul masyarakat jahiliyah. Nah, kemudian Mary Pat ini juga mengkaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Selain ayat Al-Quran juga Mary Pat mengkaitkan dengan ayat kitab lain seperti dalam Alkitab juga ada. Kemudian dilanjutkan dengan kehadiran Islam tiap abad. Kemudian pentingnya Al-Quran dalam Islam. Islam ini merupakan ajaran yang sempurna ya, karena dilihat juga dari ajarannya Al-Quran itu memuat seluruh
kehidupan baik di akhirat dan dunia. Bahkan ketika kita ingin masuk ke toilet aja ada doanya. Oleh karena itu Islam merupakan agama yang paling sempurna dan rahmatan lil alamin. Nah, Mary Pat Fisher dan Robin Hood sendiri itu merupakan seorang tokoh yang membuat tentang agama-agama di dunia. Jadi bukunya itu nggak cuma Living Religious Islam, tapi ada juga agama lain. Dia tuh membahas tentang agama-agama lain. Jadi kayak perbandingan agama gitu. Nah, Mary Pat Fisher juga dalam menuangkan buku tentang Living Religious Islam bukan hanya berdasarkan Al-Quran aja, tapi juga dikaitkan dengan kitab Alkitab. Contohnya seperti Yohanes, itu juga ada dijelaskan di dalam buku Mary Pat Fisher. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.